dari lawatan sejarah MGMP SMA Sijunjung. Kita berada di Candi Pulau Sawah, yaitu candi peninggalan agama Buddha yang berada di Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Candi Pulau Sawah ini juga merupakan candi dari Kerajaan Suwarna Bumi ataupun dari Damastraya yang terletak di Nagari Siguntur. Yaitu sebenarnya banyak sekali candi-candi di sekitaran sini. Yaitu ada Candi Pulau Sawah 1 dan Candi Pulau Sawah 2. Kami dari tim lawatan sejarah MGMP Kabupaten Sijunjung sekarang berada di Candi Pulau Sawah 2. Untuk mengunjungi situs ini, kawan-kawan bisa melewati persimpangan Si Kabau menuju Siguntur dan terus lurus sampai ke Pulau Tonga. Dan juga pengunjung bisa memanfaatkan perahu sebetulnya untuk sampai ke lokasi sini, ke Candi Pulau Sawah ini. Mari sama-sama kita saksikan. Ini situs cagar budaya dan peninggalan-peninggalan yang ada di candi ini. Saksikan keseruan kami lawatan MGMP Sejarah Kabupaten Sijunjung. Menurut para ahli, candi ini didirikan pada masa Kerajaan Melayu Damastraya sekitar tahun 1200-an. Hal ini didukung juga oleh beberapa bukti, yaitu temuan seperti candi, arca, keramik, dan juga barang-barang lainnya ataupun peninggalan lainnya. Selain itu, para ahli juga menyimpulkan sebetulnya bahwa lokasi candi ini adalah salah satu pusat kerajaan Melayu Damastraya. Selain juga ada di Candi Padang Roco. Sedikit penjelasan juga mengenai kerajaan Melayu Damastraya ini, di mana kerajaan ini muncul setelah melemahnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1025 Masehi yang diakibatkan oleh serangan Raja Chola I. Menurut sejarahnya, yaitu penyerangan tersebut muncul oleh Wangsa Mauli yang ingin mengambil alih peran dari Wangsa Syailendra. Itu dapat kita lihat juga di sini, yaitu mengenai struktur batunya. Struktur batu yang tersusun di Candi Padang Sawah ini yang berada di Nagari Siguntur. Ini batu yang alami, batu alami tanpa direkatkan pakai semen, dan jauh dari pemukiman masyarakat. Dia mencorak Buddha. Kalau dicari jo foto satelit, itu informasi dari kawan-kawan BPCB, itu munggu kok banyak, istilahnya kan munggu namo kayak jadi banyak tuh. Di sini ada yang Pulau Sawah 1, di pas ibu lewat tadi itu masih ada yang masih dipugar, yang belum mampu. Kemudian banyak munggu-munggu yang lain kalau seandainya dicari itu satelit. Cuma kawan-kawan di BPCB, juga kawan-kawan arkeologi itu terkendala masalah pemugaran gitu. Kendalanya apa? Kendalanya memang mungkin ya berhubungan dengan tanah masyarakat kan. Banyak masyarakat yang tidak nio tanahnya digali, kemudian ganti ruginya mungkin tidak cocok atau apa. Nah, itu yang buat masalahnya apa gitu. Padahal mungkin di awal orang sejarah itu aset yang luar biasa, luar biasa sekali. Nah, kemudian selanjutnya dari anak-anak pun mungkin banyak yang bertanya, mungkin kami pun di SMA 2 seperti itu. Dalam mindset anak-anak selama kalau bicara masalah candi, entah wayang ini kan Candi Borobudur. Namun ketika nyetibu risiko ataupun painnya ke Candi Padang Roco itu, ternyata apa yang tabayang di kapalunya itu tidak seperti Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur, Prambanan, kemudian yang lainnya itu kan ada seperti punden tidak ada sisipanya deh. Kalau di awak kan tidak ada, istilahnya datar sedo. Apalagi ibu pakai ke Candi Padang Roco, itu 3 candi yang lagi dipugar.
itu apa namanya, semuanya seperti altar saja. Kenapa kok seperti itu? Ternyata candi-candi yang ditemukan sekarang, Candi Pulau Sawah, kemudian Padang Roco, ada juga Rambahan yang Jati, itu ternyata kok hanya tempat pusat keagamaan ya. Nah, yang jadi pertanyaan sampai kini, tinggalnya di mana kerajaan Mas Raya, tinggal di mana? Kalau seandainya sampai tinggal, tentu ada kamar-kamarnya, ada sampai seperti rumahnya itu. Nah, ini yang masih dipugar, apakah nanti di munggu-munggu yang ditemukan yang masih berada di bawah tanah, apakah nanti ada bentuk-bentuk kamar, sekat-sekat dan sebagainya. Itu. Dasar dari bangunan megalitik Cuma itu tidak ada kan nampak dari ya. catatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di BPCB, memang pusat kerajaan Dharmasraya memang di Pulau Sawah, karena banyaknya munggu yang ditemukan di situ. Kayak kok munggu kok Bu, candi kok, tapi kalau sempat dipugar gitu kan. Dan memang onggokan-onggokan candi yang Bu cari itu semuanya awalnya berada di bawah tanah semuanya. Kenapa kok seperti itu? Karena Sebenarnya memang berendak-endak juga mas, cuman ini kok dasarnya walau dapat diaktihnya kok mas sebenarnya. Ini kan dasar bangunan candi itu memang dasar megalitik zaman batu tengah dulu kan. jadi Kasando ini candi itu Tio. peta itu kan. Bisa jadi Pak, banyak. Iya, Karena kalau kita kok dalam kok kalau nampak minggu kok berarti ada di bawahnya tuh. Berarti Kalau dari dapatnya yang di atas banyak yang candi Itu cukup kayak piramid kan, di atas kecil Iya, sebentar di bawah ternyata iya. sudah kan fondasinya. Kalau kini masih ada apa kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitaran candi kok? Kalau kegiatan maksudnya yang berhubungan dengan Yang- budaya. Ya, ada nggak? Nah, kalau itu kan seiring dengan masuknya Islam, kayaknya enggak ada istilahnya kok. Ada. Bagian ada ceramah. Oh, itu ada. kayak ada candi. Iko kebetulan biasanya kok sebenarnya kadang yang luka gitu. ya. Dek ada acara batang sih nyo, dek mau deko warasinya. Kalau seandainya ada acara pamalayu batang, iko bantu rimbo kadang ibu tidaknya itu. Kadang mau anak-anak kemari yo jalan Honda sih pokoknya kemari rimbo samanya luar biasa. Nah, cuma kalau yang di Padang Roco kalau di tepi jalan itu memang lagi terawat. Kalau yang itu kalau nggak salah nggak tuh Padang Roco punya. Aksen untuk masuknya itu kurang itu. Di Pemda apa aja Pak? Tanggapan Iya, Pemda. kadang Mbak nemu tuh. Kalau Pemda tuh berdasarkan skala prioritas Pak. Ya. Istilahnya mana yang perlu dia dulu titiknya berdua. Iya. Kalau di awal aku ada sejarah ya istilahnya sama lo aja belajar anak-anak belajar sekolah. Iya. Kok diteli lah dari 6 mata pelajaran tuh sejarah tuh mungkin Terakhir. nomor sama. Mulai. Kami dari NJS sejarah. Pulau Sawah. Pulau Sawah. Ki kawanan Berapa lama Pradewa doh? di Pulau Sawah. Ya. Awak bawa oleh-oleh pulang. Banyak nih. Halo, awak bawa foto di muka kok Cik ah. Banyak ikutnya. Sikoh baca. Wah ikutnya. Menuju Roco. Kali ini kita berada di situs Candi Padang Roco yang terletak di jorong Sungai Langsek, Kinagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Mas Raya. Kalau dilihat secara geografis di peta, situs ini terletak pada ketinggian sekitar 160 mdpl. Dan lokasi candi ini sendiri berada di sebuah pulau yang dipisahkan oleh sungai yang kita namakan dengan nama Sungai Dare. Wilayah Dharmasraya ini pada dulunya pernah menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota kerajaan Melayu, yaitu mulai tahun 1286 sampai dengan 1347 Masehi, dan telah diakui juga oleh para arkeolog dan sejarawan
tentang berdirinya kerajaan Melayu ini. Kita lihat dari peninggalan-peninggalannya di candi ini, yaitu ini berupa pundan berundak yang kita kenal, yang merupakan sebuah peninggalan, ataupun juga terdapat arca di candi ini, yaitu arca yang terkenal Amogapasa yang dikirim oleh Raja Kertanegara ke tanah Melayu. Dan juga candi ini merupakan candi yang beragama Buddha, ataupun candi yang bernafaskan agama Buddha. Pada dahulunya wilayah ini pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu dibuat candi-candi sebagai sarana ibadah raja untuk keluarga dan para rakyatnya. Sehingga candi ini merupakan bukti bahwa pemerintahan Raja Melayu pernah berdiri di daerah sini dan pernah berkuasa di sini, yaitu kita namakan dengan Raja Melayu di Damasraya ini. Ada 3 pundan berundak ataupun peninggalan yang berada di lokasi candi ini. Ini yang pertama di gerbang masuk, dan yang kedua di sana, dan yang ketiga yang kita lihat di depan itu ada pundan berundak yang sangat besar sekali dengan ukuran yang berbeda-beda. Di Candi Padang Roco ini sebetulnya ada memiliki 4 buah candi, yaitu Candi Padang Roco 1, 2, 3, dan 4 dengan ukuran yang berbeda-beda. Tetapi dengan struktur ataupun batu yang digunakan sama. Kita di Candi Padang Roco ini ditemani oleh Pak Agnes dari guru sejarah SMA 2 Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya, yang akan memandu kita dalam perjalanan lawatan sejarah MGMP Kabupaten Sijunjung ini. Gini Pak, untuk candi ini masih candi bercorak Hindu. Buddha. Oh, Buddha ini ya. Buddha yang kira-kira ini ditemukan pada sekitar berapa abad yang lalu. Terus bagaimana kalau bentuknya ini berbeda kayaknya dari candi-candi yang lainnya, yang termasuk candi yang di luar Pulau Sumatera ya, agak melebar gitu. Kalau di Pulau Jawa kan kita lihat apanya ke atas, kalau ini kayaknya melebar. Jadi tadi setelah kita dari Candi Pulau Sawah, sekarang kita sudah sampai di Candi Padang Roco. Pertama mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi, kok Padang Roco namanya. Sebenarnya Padang Roco ini kan bahasa Wawaknya, bahasa Minangnya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu Padang Arca. Kenapa kok Padang Arca? Karena memang dulu sebelum candi ini ditemukan, ini adalah sebuah padang rumput, tempat masyarakat di sini melepaskan ternaknya, kerbau, jawi dan sebagainya. Kemudian ditemukanlah arca di sini, arca Berawa. Akhirnya dinamakanlah tempat ini Padang Arca, Padang Roco. Hampir sama dengan Candi Pulau Sawah tadi. Kalau kita lihat tekstur bentuk candinya, itu kan nggak ada punden undang-undangnya. Ini cuma pelataran seperti altar. Bisa dikatakan kalau seandainya candi ini juga tempat pusat keagamaan, Bu. Tempat pusat keagamaan. Dan masih jadi tanda tanya buat kita tempat tinggalnya di mana. Tapi kalau kita lihat candi yang 2 itu kan bentuk teksturnya beda dengan yang ini dan yang pertama dan yang ketiga itu. Itu yang ketiga, ini yang pertama, itu yang kedua ya. Itu ada kotak-kotaknya. Pernah saya tanya sama juru kunci candi, juru kelestari yang di sini Pak Ahmad. Itu konon kabarnya itu adalah yang peta itu tempat pemandian kalau nggak salah gitu. Nah, kalau istilahnya kerennya kini dia kan kolam renangnya atau bathtubnya gitu. Nah, ini tempat mandiannya. Nah, kemudian arca Berawa yang dikirim dari Majapahit ke sini, itu kan dulu kan ditemukannya bukan di sini, tapi ditemukan oleh masyarakat yang pengen manjalo ikan. Kebetulan dia serang manjalo, kemudian melo susah melo jalo tuh, nyecelek ke bawah, ternyata ada patung arca Berawa itu di bawah itu tersangkut, kemudian diangkat ke atas, dan dibawa ke sini. Sekarang tuh museum itu sudah berada di Museum Nasional Jakarta. Di Taman Mini. Ya berarti kan hubungannya dengan tadi yang di Padang Sawah?
masih satu Masih sama. masih sama Jadi, ya. masih sama. Masih Jadi kemudian tadi Bu juga sempat nanya kalau seandainya kapan sih ini kapan ditemukan. ditemukan? Ini sebenarnya pada zaman Belanda sudah ditemukan. Sudah Kemudian karena ketidaktahuan waktu itu kan kita bergabung Damasraya dengan Sunjung kan bergabung waktu itu, Kabupaten Sibolonto Sunjung. Itu masih belum belum ada informasi ke ke pemerintah bahwasanya ditemukan candi di sini. Baru setelah sebelum berpisah ya, setelah berdirinya BPCB di Batu Sangkar, itu baru datang orang-orang kawan-kawan dari BPCB untuk melakukan pemugaran di sini. Kalau nggak salah itu tahun 1999 dimulai dilakukan pemugaran. Selesainya saya lupa Bu kapan. Jadi kegiatan agama tetap ada ya? Apa namanya? Biara. Jadi, Yang bukan. patung siapa? Arca. Arca Berawa. Patung si Di Warman. Tia Warman tuh anu. Di Museum Nasional Jakarta kan? Dapenya. Ditemukannya Di Sungai Batanghari di mana ya? Batanghari tadi. Yang di Jalo tadi. Ada patang tahun 2000-an 2010 katanya dapet orang. Apa Arca di Facebook nampak rumah. Asli itu dak. Facebook tuh bisa percaya loh, kadang-kadang Nya foto mencari sensasi Dak ya. ke Facebook tuh. Sekarang ikut. Nah, itu aku untuk sudah nanti itu lain. Saya mati, saya. Kira pas patung apa ya emas. Itu mana mau teman akhir seko. Sampai nampak jerawat aja. Oke, baik. Mulai. Dah. Tentang Baik, Pamalayu. sehubungan dengan Pamalayu, alhamdulillah ada kepedulian dari pemerintah daerah untuk bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah di Damasraya ataupun nanti sejarah tentang Kabupaten Damasraya itu mulai diungkit-ungkit lagi gitu. Karena memang bagi kami orang Damasraya ini merupakan kekayaan yang luar biasa dengan adanya berdirinya peninggalan-peninggalan Hindu Buddha di sini. Kemudian selanjutnya sehubungan dengan Pamalayu itu kan sebenarnya diawali dengan ada kata-kata tentang ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini banyak ada perbedaan pendapat tentang ekspedisi Pamalayu. Apakah melakukan ekspansi ke tanah Melayu ke Sumatera atau hanya melakukan perjalanan. Namun setelah dilakukan sampai jilid ketiga Festival Pamalayu di Damasraya, itu akhirnya memang bagaimana mindset yang selama ini orang mengatakan kalau ada ekspansi dari tanah Jawa ke Pulau Sumatera, itu tidak ada. Ternyata kedatangan mereka ke sini itu hanya untuk melakukan perjalanan, istilahnya pengembangan dari kerajaannya tanpa adanya melakukan ekspansi. Jadi memang kita bersaudara gitu. Kemudian selanjutnya kan bentuk dari persaudaraan itu dulu kan di sejarah kita juga tahu ada darah petak dan darah jingga yang dikirimkan ke Majapahit yang akhirnya bisa dikatakan semakin erat hubungan kaitan antara kerajaan-kerajaan yang ada di daerah dengan kerajaan-kerajaan pusat. Nah, ini dan semoga kami dan kita pun berharap semoga untuk kedepannya jangan sampai berakhir di sini. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya ekspedisi Pamalayu ini tetap dilakukan gitu. Nah, cuman sedikit yang jadi jadi kegelisahan kami sebagai guru sejarah, seakan-akan ini jangan waktu yang 2 tahun yang sebelumnya ekspedisi Festival Pamalayu yang pertama itu startnya dari Jembatan Kabel, kemudian bermuara tadi di Pulau Sawah, jembatan yang apa tadi itu luar biasa banyak sekali perahu yang melakukan arung Pamalayu ke itu bisa dikatakan secara simbolis replika bagaimana cerita perjalanan dulu saudara-saudara kita yang dari tanah Jawa ke Sumatera. Nah, kemarin juga dilakukan kembali arung Pamalayu. Sebenarnya tadi ada muncul pertanyaan dari bapak guru yang lain, apa sih hubungannya dengan kerajaan Jambi? Karena memang kita kan satu rumpun Melayu saja semuanya. Jadi festival Pamalayu yang kemarin itu memang menyambut ketika di sini sudah selesai, itu disambut oleh kerajaan yang di Jambi, ada Jambi Lipo dan sebagainya. Nah, terus ada kesinambungannya. Untuk kegiatan keagamaan, kalau kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan Hindu Buddha bisa dikatakan sudah terkikis habis, tidak ada lagi. Ada. Pamalayu itu rutin setiap tahun atau Pak?
Alhamdulillah rutin Pak. Dari ini yang terakhir kemarin yang ketiga tuh. Yang pertama dulu di sini, yang kedua tuh di Pulau Sawah, yang ketiga kemarin yang terakhir di Pulau Sawah. Rencana tahun besok di mana? Tunggu baca sedikit loh. Nah, ya maksudnya gini.